Hai kawan, ketemu lagi sama Rizky di sini. Ngomong-ngomong, udah pada nonton beberapa video Rizky sebelumnya belum sih? Kalau belum, coba cek dulu video ini deh. Nah, kalau udah nonton, kali ini Rizky mau bahas hal seru yang lagi rame diomongin nih, yaitu tanda-tanda perusahaan yang bisa jadi red flag atau green flag sebelum kalian melamar kerja. Pernah nggak sih kamu merasa ragu-ragu pas mau ngelamar kerja, atau mungkin kalian pernah terjebak di suatu perusahaan yang ternyata baru ketahuan toksik banget? Contohnya, Rizky beberapa kali pernah diceritain sama teman-teman tentang perusahaan yang awalnya kelihatan oke banget, proses interviewnya mulus banget, dan benefitnya tuh menggiurkan, dan lingkungan kerjanya kelihatan profesional. Tapi setelah beberapa bulan kerja di sana, dia baru sadar kalau tempat itu penuh dengan red flag. Mulai dari masalah sama benefit, manajemen yang gak transparan, bahkan beberapa karyawan yang keluar masuk dalam waktu yang singkat banget. Gak mau kan kalau kalian juga terjebak di situasi yang sama? Makanya, penting banget untuk tahu tanda-tanda red flag dan green flag di perusahaan yang kalian incar nih. Dengan begitu, kalian bisa menghindari perusahaan yang toksik dan menemukan tempat kerja yang emang baik dan sehat. Kalau masih bingung gimana cara mengenalinya, jangan khawatir. Di video ini Rizky bakal bantuin kalian ngenalin tanda-tanda tersebut. Jadi, pastiin kalian udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai ya. Oke, dari tadi Rizky udah sebut-sebut red flag dan green flag. Tapi belum bahas apa arti sebenarnya. Jadi pertama-tama kita bahas dulu nih definisi dari keduanya. Red flag yaitu simpelnya adalah tanda-tanda pengingat yang nunjukin sesuatu yang nggak sehat atau nggak bagus untuk kita. Red flag ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan penting banget buat kita kenalin sebelum mutusin apapun. Karena di sini konteksnya adalah soal perusahaan. Jadi tentu red flag di sini perlu dikenali sebelum kita mutusin untuk bergabung atau bahkan apply ke perusahaan tertentu. Sebaliknya, green flag itu adalah istilah untuk tanda-tanda positif yang nunjukin bahwa sesuatu itu sehat dan nyaman. Dalam topik perusahaan, berarti dari segi lingkungan kerja, rekan-rekan kerja, keseimbangan antara pekerjaan dan benefit yang akan didapat, semuanya beneran baik dan sesuai sama apa yang RS-kawan kerjakan. Sekarang langsung aja ya kita masuk ke tanda-tanda dari perusahaan yang red flag dan green flag. Yang pertama, transparansi. Red flag harus banget diwaspadai adalah transparansi yang nggak jelas dari perusahaan. Kalau perusahaan nggak bisa kasih informasi yang jelas, misalnya soal berapa gaji yang bakal kamu terima atau benefit apa aja yang bakal didapat, itu bisa jadi tanda dari adanya sesuatu yang emang disembunyikan. Perusahaan yang green flag pasti selalu transparan soal gaji, benefit, dan struktur organisasi yang mereka punya. Mereka bakal kasih informasi yang jelas dan terbuka tentang semua hal, sehingga kamu akan merasa aman dan dihargai. Selanjutnya, tingginya turnover karyawan. Kalau kamu lihat, ada banyak karyawan yang keluar masuk dalam waktu yang singkat di suatu perusahaan, itu bisa jadi tanda bahwa lingkungan kerja di perusahaan tersebut nggak sehat. Perusahaan dengan turnover tinggi biasanya punya masalah internal yang cukup serius loh. Di sisi lain, kalau ada perusahaan yang tingkat turnovernya rendah, bisa jadi kebanyakan karyawan di sana memang betah dan puas berada di sana. Perusahaan seperti ini biasanya punya budaya kerja yang positif dan manajemen yang baik. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu soal manajemen. Perusahaan red flag biasanya punya manajemen yang buruk, bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari pemimpin yang otoriter dan bias terhadap karyawannya, nggak mendukung perkembangan karyawannya, atau nggak mau mendengarkan masukan dari tim. Manajemen yang buruk juga bisa berujung ke pembuatan keputusan yang nggak mempertimbangkan pendapat karyawan, yang bisa menyebabkan rasa tidak puas dan stres di tempat kerja. Sebaliknya, perusahaan yang green flag pasti punya manajemen yang mendukung dan mendengarkan karyawan. Pemimpin yang baik pasti kasih kesempatan untuk karyawannya berkembang, mulai dari pelatihan sampai dengan promosi. Tiap masukan dari tim juga pasti akan diterima dan dipertimbangkan dengan baik.
Yang terakhir, lingkungan kerja. Perusahaan red flag biasanya punya lingkungan kerja yang nggak sehat. Nggak sehat di sini bisa macam-macam bentuknya, mulai dari diskriminasi, bullying, atau tekanan kerja yang berlebihan terhadap karyawan. Ini semua tentu bisa sangat merusak baik secara fisik maupun mental. Kalau perusahaannya green flag, udah pasti lingkungan kerjanya positif dan mendukung. Perusahaan yang punya nilai-nilai yang baik, dukungan antar karyawan, dan program kesejahteraan pasti akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan menyenangkan. Jadi, itu dia tanda-tanda dari perusahaan yang red flag atau green flag yang perlu kamu perhatiin saat memilih perusahaan. Mengenali tanda-tanda ini bisa bantu kamu agar terhindar dari tempat kerja yang toksik dan masuk ke lingkungan kerja yang lebih sehat dan mendukung. Biar lebih gampang lagi, Rizky sekalian kasih beberapa tips untuk ngenalin ini semua waktu interview kerja. Pertama, pastikan kamu menanyakan beberapa pertanyaan penting, misalnya tanya tentang turnover karyawan. Seberapa sering perusahaan ini merekrut dan kehilangan karyawan? Kalau mereka terlihat ragu atau memberikan jawaban yang tidak jelas, itu bisa jadi tanda-tanda red flag. Kedua, tanyakan tentang program pengembangan karyawan. Misalnya, apa saja pelatihan atau kesempatan belajar yang disediakan perusahaan ini? Perusahaan yang memiliki program pengembangan karyawan yang baik biasanya akan dengan senang hati menjelaskan detailnya. Terakhir, jangan ragu untuk mencari informasi dari karyawan saat ini atau mantan karyawan. Baca review perusahaan di situs seperti Glassdoor, atau tanya langsung kepada teman atau kenalan yang pernah bekerja di sana. Pengalaman mereka bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebenarnya lingkungan kerja di sana. Nah, mudah-mudahan tips ini membantu ya. Kalau kamu punya pengalaman serupa, coba dong share di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.